Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fit tanjim. Nah, ini bab khusus juga, sudah diisyaratkan kembali musannif di sebelumnya, begitu pula tatayyur. Ya, kemudian beliau memberi pembahasan khusus tentang at-tanjim. Ya, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Dan akan disebutkan nanti oleh musannif rahimahullah atau syarah itu pembagian dari ilmu nujum, bagian dari ilmu nujum. Namun kita jelaskan sedikit dan ditambah nanti oleh syarah sendiri. Jadi bab apa yang datang pada pembahasan tentang ilmu perbintangan. Ya. Jadi ilmu perbintangan ini seseorang dengan melihat bintang, ya, dia bisa menggunakan dari bintang tersebut kejadian-kejadian yang bisa dia tahu, iya, atau arah yang bisa dia ketahui, iya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu perbintangan itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama dikatakan ilmu ta'sir, ilmu at-ta'sir. Yang kedua namanya ilmu at-taisir. Ya, ini dibagi dua karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau ilmu ta'sir, ini yang tidak boleh. Ilmu ta'sir itu ilmu itu yang tidak boleh. Menjadikan bintang memberikan pengaruh pada kejadian-kejadian yang akan datang. Iya. Adapun ilmu taisir, ini dia jadikan bintang sebagai petunjuk. Ya, akan datang nanti fungsi dari bintang itu sendiri. Jadi ilmu perbintangan itu ada dua. Ada yang namanya ilmu ta'sir, dan ini yang dilarang. Ada yang namanya ilmu at-taisir. Dan maksud beliau di sini membahas tentang bab at-tanjim itu ada ilmu apa? Ilmu at-ta'sir. Iya, menjelaskan tentang tidak bolehnya mempelajari dari ilmu nujum, ilmu perbintangan dalam bentuk ilmu at-ta'sir. Dan ilmu ta'sir sendiri dari ilmu perbintangan itu ada beberapa keadaan bagi orang yang mengetahui dari ilmu perbintangan ini. Ada dari sisi seorang meyakini bahwasanya bintang ini yang memberi pengaruh, langsung. Dia pelakunya, dia yang menentukan hal tersebut terjadi atau tidak terjadi. Maka ini bentuknya kekufuran. Ya, jelas. Ya. Bentuknya kekufuran. Yang kedua ilmu ta'sir tapi dalam bentuk dia menjadikan sebab saja. Perhatikan, dia hanya sebab. Tapi dia menjadikan sebab yang dengannya dia tahu perkara gaib. Maka ini juga masuk dalam kekufuran. Bukan karena dia menjadikan bintang itu sebagai sebab, tapi karena apa? Adanya pengakuan terhadap ilmu gaib. Ya, dan Allah SWT telah sebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah SWT. Artinya kalau dia mengetahui perkara gaib berarti ada pendustaan terhadap Al-Quran. Ada kekufurannya di situ lagi, beda. Ya, dia memang menjadikan sebab saja, tapi sebab yang dengannya dia mengetahui perkara gaib. Maka ini juga adalah kekufuran. Kemudian yang ketiga, dia menjadikan sebab tapi tidak meyakini bahwasanya bintang tersebut yang melakukan hal tersebut. Iya. Atau dia tidak menjadikan sebab yang dengannya dia mengetahui perkara gaib. Tidak. Dia hanya misalnya dia jadikan bintang sebab ini, Allah
menurunkan bencana ke sini atau begini dan begitu. Pokoknya dia jadikan sebab saja. Tidak ada hubungannya dia yang melakukan, tidak, atau dia mengetahui perkara tidak. Tapi dia menjadi sebab sehingga sesuatu terjadi. Kalau ini itu ada rinciannya. Kalau Allah jadikan sebagai sebab, memang ya, maka ini tidak ada masalah. Termasuk juga pada ilmu apa? Dikatakan manazil qamar, akan datang nanti. Karena memang Allah menjadikan bulan sebagai sebab, misalnya dengan bulan ini masuk di apa? Di musim panas. Bulan ini masuk di musim dingin. Bulan seperti ini masuk dan begini seperti ini. Ini memang Allah jadikan sebagai sebab. Tapi kalau Allah tidak jadikan sebab dan dia menjadikan sebab, maka ini syirik apa? Syirik asghar. Misalnya dengan bintang ini, si fulan meninggal nanti pada bintang seperti ini. Kalau dia bintang seperti ini meninggal pada tahun begini. Karena sebab bintangnya. Sebab bintangnya. Maka ini syirik asghar. Tapi kalau dia Allah jadikan sebab, dan ini akan datang nanti, maka itu diperbolehkan dalam ucapan jumhur ulama, akan datang nanti persen. Jadi itu rinciannya. Ada yang kufur, ada dua, dan satunya lagi itu syirik asghar. Kalau dia menjadikan sebab yang Allah tidak jadikan hal tersebut sebagai sebab. Kemudian yang kedua, Allah jadikan sebab, maka ini dinamakan ilmu taisir. Itulah namanya ilmu taisir. Karena memang Allah jadikan bintang sebagai arah. Bintang sebagai ini mau hujan, ini apa dan seterusnya. Dan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab atau sudah mujarrab. Seperti mengetahui kutub, apalagi turunnya bergantinya musim dan seterusnya. Qala rahimahullah taala, qala al-Bukhari fi sahihihi, qala Qatadah ibn Da'amah Sadusi, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathatin. Allah menciptakan bintang-bintang ini itu untuk tiga hal. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan untuk langit, ini fungsinya. Wa rujuman lisyayatin, ini sudah lewat ya, sebagai batu lemparan untuk syaitan mencuri berita. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda, dijadikan sebagai arah, ini kiblat, ini barat, ini timur. Lihat, berarti bintang itu ada fungsinya, ya kan? Ini namanya ilmu taisir, ilmu yang memudahkan seseorang. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, lihat, siapa yang memalingkan pada bintang-bintang itu selain dari tiga ini, lihat syahidnya. Kalau ilmu perbintangan itu dalam bentuk ilmu taksir, maka itu adalah sesuatu yang haram. Dari sisi mana? Siapa yang memalingkan tiga ini kepada selain bintang-bintang ini, kepada selain tiga yang disebutkan, kata beliau, akhta'a wa adha'a nasibahu, dia akan salah dan dia akan menyia-nyiakan nasibahu. Ini syahidnya, menyia-nyiakan apanya? Bagiannya di akhirat. Bagiannya di akhirat. Sama dengan firman Allah SWT, la khalaqa lahu fil akhirah, tidak ada bagiannya di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut sesuatu yang haram karena dia menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Ini syahidnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan bentuk adanya memaksakan diri pada apa yang tidak ada ilmu dengannya. Ini dia. Jadi kalau tiga ini, selain dari tiga ini, maka hal tersebut adalah sesuatu yang haram karena dia akan menyia-nyiakan dari bagiannya di akhirat. Kemudian dia bentuk adanya takalluf. Takalluf, dan kita dilarang untuk takalluf. Wa ma ana minal mutakallifin, kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, dan saya bukan dari orang-orang yang memaksakan diri. Ini syahidnya, bahwasanya ilmu perbintangan dalam bentuk ilmu taksir itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian kata beliau, wa kariha Qatadatu ibn Da'amah Sadusi ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi.
Wa kariha, maksudnya kariha itu sudah lewat ya. Kalau orang tabi'in mengatakan kariha itu maknanya apa? Haram. Dan Qatadah mengharamkan mempelajari dari ilmu tentang letak-letak peredaran dari bulan. Lihat, ini masuk juga dalam bentuk perbintangan. Iya, ilmu tanjim. Kemudian yang kedua, walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu perbintangan dalam bentuk ilmu taisir itu ada khilaf, ya kan? Namun yang benarnya jumhur ulama membolehkan dengan dalil-dalil yang tadi. Iya. Kemudian yang kedua, maksud dari musannif rahimahullah menyebutkan ucapan dari Qatadah ini dan Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad itu bukan untuk menyebutkan bahwasanya ada perselisihan tentang apa? Ilmu taisir. Bukan. Ini jadi bukan dikatakan musannif menyebutkan di sini supaya berarti ada khilaf, tidak. Maksudnya musannif di sini adalah kalau saja bentuk ilmu taisir, perhatikan ilmu taisir yang dimana Allah SWT jadikan bintang sebagai sebab pada hal-hal yang memang dibolehkan di situ ada khilaf. Iya, lalu bagaimana lagi kalau memang Allah tidak jadikan bintang sebagai sebab untuk menunjukkan hal tersebut? Paham maksudnya? Iya, ini apa namanya? Maksud penyebutan dari musannif rahimahullah bukan untuk menyebutkan bahwasanya ada khilaf. Ya, kita dapat faedah bahwasanya ada khilaf, tapi fungsi atau makna maksud dari musannif menyebutkan khilaf di sini, penyebutan Qatadah melarang dari hal tersebut, kemudian Ibnu Uyainah, ini maksudnya kalau saja para ulama dari sisi di mana Allah menjadikan sebab itu mereka ada yang melarang karena kehati-hatiannya menutup pintu-pintu kepada hal yang besar, lalu bagaimana lagi kalau memang itu dilarang? Iya, ini maksudnya. Jadi maksud dari penyebutan musannif. Kemudian kata beliau wadakar Harbun ibn Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani. Anhuma dari keduanya, yaitu Qatadah dan Sufyan bin Uyainah. Warakhasa fihi, lihat, dan kemudian mendatangkan ucapan yang lain yang membolehkan warakhasa fihi ta'alluma warakhasa fi ta'allumi al-manazili Ahmadu wa Ishaq ibn Rahawai. Iya, berarti ada perselisihan ya. Tapi kita sudah sebutkan tadi maksud dari musannif menyebutkan ini bukan untuk menyebutkan adanya perselisihan, tapi kita mengambil pendalilan dari bab al-aulawiyah. Kalau saja begini diperselisihkan, lalu bagaimana lagi yang memang tidak jadikan Allah SWT sebagai sebab. Kemudian kata beliau, wa Nabi Musa qala Rasulullah SAW salasatun la yadkhuluna al-jannata mudminun al-khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihri. Abi Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, 3 mereka tidak akan masuk surga. Iya. Mutminun al-khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihri. Seorang yang terus-menerus minum khamar. Iya. Kemudian orang yang memutus silaturahim. Iya, ini maksudnya la yadkhulul jannah itu ibtidaan. Ya. Ibtidaan. Dia tidak akan masuk surga dalam bentuk ketika dia meninggal langsung masuk surga, tapi karena ini adalah pelaku dosa besar, maka tempat kembalinya adalah surga jelas. Tapi dia kalau dia tidak diampuni maka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau banyak lihat seperti itu la yadkhul jannah, kemudian setelahnya adalah perbuatan dosa besar, itu tidak masuk surga secara langsung, tapi ma'aluhu al-jannah, tempat kembalinya adalah surga. Iya. Selama dia beriman dan selama dia memiliki keimanan dalam dirinya walaupun sebesar biji darah. Qala wa musaddiqun bis-sihri, ini syahidnya. Dan orang yang membenarkan dengan sihir. Iya. Perhatikan dari mana sisi pendalilan tentang tanjim dan sihir. Ya, kita sudah lewat ya tentang hadis.
Iya. Hadis man iktabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihir. Ini syahidnya. Siapa yang mempelajari sedikit dari ilmu perbintangan berarti dia telah mempelajari sedikit ilmu apa? Ilmu sihir. Jadi ilmu perbintangan itu bagian dari ilmu sihir. Iya, ilmu sihir. Karena sama-sama memberikan pengaruh. Iya. Dia meyakini akan pengaruh dari tanjim tersebut, dari bintang tersebut. Iya, secara jumlah. Jadi syahidnya tidak akan masuk surga. Berarti kalau menunjukkan tidak masuk surga, berarti menunjukkan hal tersebut dosa besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu perbintangan dalam bentuk ilmu taksir itu adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena Allah mengancam tidak akan masuk surga. Allah mengancam tidak masuk surga. Iya, seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dia mengakui, meyakini, iya, bintang tersebut dia yang melakukannya, ini kekufuran. Atau dengannya dia mengetahui perkara gaib, maka ini kekufuran. Tapi kalau menjadikan sebab, iya, Allah tidak menjadikannya sebab, maka masuk pada perkara syirik asghar. Syirik asghar di mana Allah SWT firman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Iya. Walaupun sebagian dari ulama berpendapat syirik di situ, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi" itu mencakup syirik asghar dan syirik akbar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan yang diinginkan situ syirik akbar. Syirik akbar saja. Adapun syirik asghar di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham syahidnya dah? Musaddiqun bisihir, karena sihir itu atau ilmu perbintangan itu bagian dari ilmu nujum. Ilmu sihir karena dalilnya man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada mazada. Semakin bertambah, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Iya. Ilmu sihirnya. Baik. Selesai kita dari bab ini, kita baca masail. Baca masailnya sama syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Iya, di sini ada masail yang pertama, hikmah dari penciptaan bintang. Ada 3 ya. Zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Iya. Nah. Iya, di sini ada bantahan terhadap orang yang menyangka bahwasanya ada manfaat atau fungsi bintang selain dari 3 ini. Kalau ada yang menganggap bahwasanya fungsi bintang ada lebih daripada 3 ini, maka dia telah salah dan dia telah menyanyiakan dari bagiannya. Kemudian dia telah memaksakan diri pada apa yang tidak ada ilmu untuknya dengan hal tersebut. Iya. Nah, penyebutan perselisihan dalam mempelajari ilmu manazil qamar. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Perselisihan ini disebutkan dengan maksud apa? Iya, pendalilannya di mana? Bukan untuk sekedar kita mengetahui bahwasanya perselisihan, tidak. Tapi yang kita sebutkan tadi, kalau saja permasalahan seperti ini, iya, di mana memang Allah SWT ada jadikan sebagai sebab itu mereka berselisih karena Ibnu Yainah, Sufyan bin Yainah dan Qatadah itu mereka melarang karena menutup pintu. Iya. Namun pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Jadi kalau misalnya mereka dalam permasalahan seperti ini saja mereka berselisih, di mana apalagi kalau memang ya sesuatu yang tidak disyariatkan, maka Qatadah dan Sufyan bin Yainah pasti lebih mengharamkan lagi daripada yang sebelumnya tadi dari ilmu manazil qamar. Naam. Al-wabi'atu al-wa'idu fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr walau 'arafa annahu batil. Iya, bentuk ancaman pada siapa yang membenarkan sedikit dari sihir walaupun dia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah kebatilan. Jadi ini diambil dari hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah. ثم قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في التنجيم نوعان. نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال
الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. Iya, kata beliau, ini yang saya sebutkan tadi. Bab maja'a fit tanjim. Tanjim itu ada dua jenis. Jenis yang dinamakan ilmu taksir. Ya. Apa itu? Kata beliau, huwa istidlal bil ahwal falakiyah. Secara umum. Berdalilkan dengan keadaan-keadaan dari edaran falakiyah seperti bintang, bulan, terhadap sesuatu yang terjadi dari apa yang ada terjadi di muka bumi ini, di alam ini. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang batil dan bentuk pengakuan akan bersyirikatnya bersama Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan ilmu ghaib, yang di mana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan hal tersebut. Atau bentuk pembenaran liman da'a dzalik, untuk orang yang mengakui hal tersebut. Iya, ini kebatilannya karena dua hal. Kata beliau, wahada, dan hal tersebut yunafi tauhid. Ini syahidnya. Itu menafikan tauhid, lima fihi min hadhihi da'wah al-batilah, karena padanya ada pengakuan-pengakuan yang batil ini, pengakuan terhadap ilmu ghaib atau bentuk pembenaran siapa yang mengetahui perkara ilmu ghaib. Walima fihi min ta'alluqil qalbi bi ghairillah, dan terhadap apa padanya dari bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah. Iya. Walima fihi min fasadil akal, padanya juga ada bentuk kerusakan dari akal. Kenapa? Lianna suluka at-turuqil batila, karena menempuh dari jalan-jalan yang batil. Dan pembenaran terhadap hal tersebut itu dari hal-hal yang merusak akal dan agama. Merusak akal dan agama. Jadi ilmu taksir itu dia berdalilkan dengan pergerakan bintang, pergerakan bulan, itu sesuatu apa yang terjadi di muka bumi, tapi dengan bentuk pengetahuan dari ilmu ghaib, atau dari ilmu ghaib, apa yang Allah tidak jadikan memang sebagai dalil untuk hal tersebut. Nah, ثم قال الشارح رحمه الله النوع الثاني علم التيسير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهاد، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع، قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات، أو إلى الانتهاء به أو الاهتداء، أو إلى اهتداء به في الجهاد. فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. Kata beliau, jenis yang kedua namanya ilmu at-taisir, yaitu pendalilan dengan matahari, bulan, bintang terhadap penentuan kiblat atau waktu-waktu atau arah timur, selatan, ya. Kata beliau, jenis ini itu tidak ada masalah. Bahkan kebanyakan darinya, dari ilmu taisir ini, itu bermanfaat. Dan syariat telah mendorong untuk hal tersebut. Ya kan? Idza kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat. Dikatakan syariat justru mendorong hal tersebut kalau hal tersebut digunakan sebagai wasilah untuk mengetahui waktu-waktu salat atau waktu-waktu ibadah misalnya. Iya. Au ila tidai bihi fil jihad, atau wasilah sebagai kepada tunjuk dengannya pada arah-arah kiblat ataupun timur dan barat, supaya tahu salatnya mengarah kiblat kalau bintangnya ke sini, kiblatnya di sana.
Atau kalau begini waktunya begini, jam begini. Matahari juga seperti itu kadang kita lihat. Ya, kalau teriknya sudah panas begini, ini jam-jam 11 ini. Sudah pulang persiapan untuk sholat duhur. Itu sebagai ibadah, bahkan itu adalah ibadah karena di apa kaidahnya? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kata beliau, fa wajib at-tafriqu baina ma naha anhu asy-syari'. Maka wajib dibedakan antara apa yang dilarang oleh syariat wa harramahu, dan apa yang diharamkan, wa baina ma abahahu aw istahabbahu aw aujabahu. Antara apa yang syariat membolehkan atau mensyariatkan secara sunnah atau mewajibkannya. Kata beliau, fal awal huwa al munafi lit tauhid. Maka yang pertama apa itu? Ilmu ta'sir itu menafikan tauhid, dunasani, dan yang kedua tidak, yaitu ilmu taisir. Bahkan bisa mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dengan qaid tadi, dijadikan sebagai wasilah untuk kita mengenal waktu, mengetahui waktu sholat atau mengetahui arah kiblat. Karena itu bagian dari ibadah. Baik, selesai kita dari bab ini. Ini panjang ini ya. Kalau kita akhirkan saja sampai besok insyaallah. Semoga bisa kita ambil satu kali besok. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.